Gimana kalau semua yang kita pelajari soal pergerakan benua yang katanya butuh jutaan tahun ternyata salah? Gimana kalau semua itu bisa terjadi cuma dalam hitungan bulan? Nah, ide yang kedengarannya gila inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Nah, pertanyaan ini yang jadi inti dari materi sumber kita benar-benar menantang salah satu pilar utama geologi modern. Terus gimana ceritanya ide kayak gini bisa muncul ya? Oke, untuk ngertiin ini kita perlu mundur sedikit. Karena, kisah tentang cara kita memandang benua kita itu, salah satu perubahan paling dramatis dalam sejarah sains. Sekarang ini kan, teori tektonika lempeng itu udah jadi fondasi geologi modern. Dulu, gagasan kalau benua kita ini berenang di atas lautan magma tuh kedengeran kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi sekarang, itu jadi fakta yang diterima luas. Tapi nih, yang menarik, jauh sebelum teori ini diterima banyak orang, ide soal pergerakan benua yang super cepat itu justru datangnya dari seorang kreasionis di abad ke-19. Dan dia mengaitkannya langsung sama kisah banjir besar di Kitab Kejadian. Oke, sekarang kita lihat dulu model standarnya ya, karena justru di dalam cerita yang kita semua udah kenal inilah, para penulis materi ini nemuin sebuah teka-teki yang menarik banget. Teori konvensional ini kan punya bukti yang kuat banget, mulai dari bentuk benua yang kayak potongan puzzle, sampai penemuan fosil yang sama di seberang lautan. Tapi, bukti kuncinya itu ada di dasar laut, pola magnetik yang aneh kayak garis zebra gitu. Coba deh bayangin dasar laut kita itu kayak pita perekam raksasa. Jadi setiap kali magma baru keluar dan mendingin, batuan itu merekam arah medan magnet bumi pas saat itu. Seolah-olah jutaan tahun sejarah geologis itu diabadikan di sana. Harusnya sih rekaman ini mulus dan berurutan ya kan? Tapi, disinilah masalahnya. Waktu para ilmuwan ngebor ke dasar laut, mereka nggak nemuin pola yang rapi. Malah yang ketemu itu pola acak, kayak tambal sulam. Nah, menurut argumen di sumber ini, data yang kayak tambal sulam itu cuma punya satu arti. Dasar samudra terbentuk dengan sangat cepat, dan di saat yang sama, medan magnet bumi juga berbalik arah dengan super cepat. Dan ternyata ide soal pembalikan medan magnet yang cepat ini nggak sepenuhnya radikal. Penelitian arus utama pun akhirnya nemuin bukti adanya pembalikan yang terjadi sangat cepat. Ini jelas menantang gagasan lama kalau semua perubahan geologis itu pasti lambat. Dan semua temuan inilah yang akhirnya membawa kita ke inti argumennya, sebuah model yang disebut tektonika lempeng katastrofik. Jadi, gimana sih cara kerja model ini? Model ini yang dikembangkan pakai simulasi superkomputer oleh Dr. John Baumgartner, intinya bilang kalau pergerakan lempeng tektonik itu nggak harus pelan, malah bisa terjadi dengan sangat-sangat cepat. Kunci dari semuanya ini ada di satu mekanisme yang disebut subduksi tak terkendali atau runaway subduction. Jadi gini, subduksi itu kan proses di mana satu lempeng samudra nyelip ke bawah lempeng lain. Nah, dalam model ini proses itu jadi liar dan nggak terkendali. Prosesnya tuh kayak putaran umpan balik yang menggila. Pertama, lempeng samudra yang dingin dan padat mulai tenggelam. Gesekannya menciptakan panas yang luar biasa, yang bikin mantel di sekitarnya jadi lunak. Nah, karena mantelnya makin lunak, lempengnya jadi makin gampang tenggelam. Makin cepat tenggelam, makin banyak panas yang dihasilin. Gitu terus, berulang-ulang. Dan di puncaknya, kecepatan pergerakannya itu luar biasa. Kita nggak lagi ngomongin sentimeter per tahun. Model ini bilang kecepatannya bisa mencapai kilometer per detik. Itu artinya seluruh dasar samudra bisa berganti cuma dalam beberapa minggu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena model geologis ini ternyata dipakai juga untuk memberikan penjelasan fisik soal bagaimana banjir besar di Kitab Kejadian bisa terjadi. Jadi bayangin deh, waktu lempeng-lempeng samudra itu menunjam ke bawah dengan super cepat, kerak bumi di tempat lain jadi pecah. Material mantel yang super panas dari dalam bumi menyembur keluar, langsung kena air laut. Akibatnya, air laut dalam jumlah yang luar biasa besar langsung menguap jadi uap panas. Menurut argumen di sumber ini, semburan uap panas raksasa yang membentang di sepanjang dasar laut inilah yang bisa jadi merupakan mata air dari Samudra Raya yang disebut di Kitab Kejadian. Uap air yang masif ini kemudian naik ke atmosfer, mengembun, dan jatuh lagi ke bumi sebagai hujan deras di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dasar samudra yang baru terbentuk itu kan lebih panas dan lebih ringan, jadi dia mengembang dan mendorong permukaan air laut naik. Nah, dua hal inilah, hujan global dan naiknya permukaan laut yang kemudian membanjiri seluruh benua. Oke, jadi pertanyaannya sekarang bukti apa sih yang diajukan untuk mendukung ide yang kedengarannya radikal ini? Dan apa artinya semua ini buat kita? Menurut sumbernya,
Kekuatan model tektonika lempeng katastrofik ini ada pada kemampuannya untuk menjelaskan banyak hal sekaligus. Misalnya, lapisan sedimen tebal di Grand Canyon, pola magnetik yang aneh dan tambal sulam tadi, bahkan pembentukan pegunungan raksasa seperti Himalaya. Model ini juga bisa ngejelasin kenapa pergerakan lempeng hari ini jauh lebih lambat dan kemana perginya air bah itu setelah surut, yaitu ke cekungan samudra yang baru dan lebih dalam. Bahkan, model ini bikin satu prediksi yang sangat spesifik. Kalau proses ini beneran terjadi, harusnya masih ada sisa lempengan samudra yang dingin di dalam mantel bumi yang panas. Dan ternyata, sumber ini mengklaim kalau studi seismik modern beneran nemuin gumpalan dingin itu persis di tempat yang seharusnya. Penting untuk dicatat, sumber ini juga menyimpulkan kalau model ini bukanlah kata akhir. Ini disajukan sebagai model ilmiah yang baru dan radikal yang punya daya jelas yang signifikan. Tapi ya namanya juga model ilmiah, dia terus berevolusi dan bahkan bisa aja suatu saat ditinggalkan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Semua model ilmiah itu kan berevolusi dan berubah. Jadi apa sih yang ngebuat sebuah teori baru itu cukup meyakinkan buat nentang teori lama yang udah mapan? Dan gimana cara kita sebagai manusia memutuskan cerita mana yang paling pas untuk ngejelasin masa lalu dunia kita?